Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast Saint Mary. Salam pergibahan. Gibah bukan sembarang gibah loh. Nah, hari ini kita sangat senang sekali karena sudah mendekati bulan puasa. Nah, di sini saya kembali lagi bersama teman-teman andalan saya. Di sini ada Mbak Asri. Halo, Mbak. Ada Pak Fajar. Ya, selamat malam juga Mbak. Ada Pak Fajar. Halo. Semangat dong, mau bulan puasa harusnya semangat dong. Oh, Nah, di sini ada namanya Kawai Celaka. Nah, bingung kan lo? Halo, Kawai Celaka. hai. Nah, Bukan kan. kawin celaka, tapi kawin cekala. Oh, ya ampun, saya salah membaca. Mohon dimaafkan mumpung mau Ramadan ya. Terus di sini ada Kemenmiskom. Apa ini Kemenmiskom? Halo, Kemenmiskom. Ya, halo. Oke, nah ini yang gak kalah serunya, Lord Ambyar. Ini Oppo tuh, Lord Ambyar ya, namanya seru-seru aja. Halo, Lord Ambyar. Ya, halo Sundalo Sedoyo. Nah, jadi kita seru ya, namanya juga udah seru, apalagi topik kita malam hari ini. Nah, sehubungan dengan topik kita malam hari ini adalah larangan untuk mudik lebaran. Pasti ini sesuatu yang agak unik, yang nggak pernah kita temui. Tahun-tahun lalu kan udah biasa tuh yang mudik gitu. Tapi tahun ini sesuatu yang spesial. Saya nggak mau bilang sesuatu yang musibah gitu ya, karena sesuatu di balik yang terjadi ada hikmah yang bisa kita ambil juga. Nah, larangan mudik lebaran ini memicu pro dan kontra. Tapi di sini bukan kita mau berdebat ya, tapi kita mau cuman sharing-sharing aja bagaimana ambil yang kita bisa sharing dan positifnya untuk teman-teman yang ada di rumah. Nah, ini larangan mudik lebaran ini kan memang sedikit apa ya, tadi saya bilang pro kontra, sehingga menimbulkan satu pertanyaan, kenapa sih gue harus dilarang-larang mudik? Segitu ekstrimnya kah? Tapi kalau misalnya kita balikin lagi nih ya, emang harus mudik ya? Emang kalau lebaran wajib mudik ya? Gitu kan? Nah, ini kan kita nggak bisa jawab sendiri nih. Kita harus diskusi dulu sama teman-teman yang hadir di sini supaya kita bisa dapat wawasan dan masukan. Dan itu jadi pertimbangan kita antara mudik dan tidak. Karena kesehatan, keselamatan kita yang memutuskan. Setuju ya teman-teman yang ada di sini ya? Oke, kok nggak ada suara ya? Ya gitu dong, saya kan jadi nggak sendiri gitu kan. Baiklah, saya mau nanya dulu dong sama si manis jembatan. Si manis jembatan apa ya ini? M-nya ini apa ya? Jembatan merah. Oh, jembatan merah. Aduh, namanya keren-keren ya. Aduh, mengerikan sekali nama-nama di sini. Oke, kita mau nanya dong sama si manis jembatan merah. Menurut Mbak, ini mau saya tanya Mbak. Menurut Mbak, mudik itu wajib nggak sih menurut Mbak pada saat suasana Lebaran? Mudik itu wajib sih sebenarnya, karena kan kita sering bersilaturahmi makan sama keluarga ya gitu. Tapi biasanya sih karena tua saya juga sudah nggak punya orang tua, lalu orang tua saya juga di Bogor, jadi memang sudah sejak lama tuh nggak mudik kemana. Nah, jadi cuma sekitaran Bogor aja gitu. Masalahnya adalah papa saya kan kerja di luar kota. Biasanya beliau tuh menjelang mau lebaran gitu, puasa tinggal 10 hari atau sisa 5 hari tuh kayak pulang cuti kerja terus lebaran sama keluarga, karena kan pulangnya tuh nggak setiap bulan ya, sekitar 3-6 bulan. Jadi sepertinya tahun ini beliau tidak akan pulang, tetap di sana karena takutnya itu kan kalau Bogor zona merah juga ya, satu daerah yang kena zona merah. Jadi takutnya nanti bisa pulang nggak bisa balik lagi kerja ke sana gitu. Sedangkan saat ini kan Indonesia lagi resesi ya, lagi kesulitan keuangan, susah cari pekerjaan. Jadi memang keluarga memutuskan demi kelancaran pekerjaan akhirnya tidak berlebaran bersama gitu. Jadi lebarannya tahun ini pisah-pisah gitu, karena abang saya di mana, bapak saya di mana, karena kebetulan keluarga saya tuh keluarga merantau gitu Mbak gitu. Iya ya.
Ya memang perlu diakui ya, tahun ini tahun yang semua serba unik, semua serba harus mengikuti, karena ini juga bukan hanya terjadi sama Indonesia, tapi seluruh dunia kita, yaitu masih membahas tentang COVID-19 ya. Dampaknya salah satu adalah umat muslim yang akan merayakan hari kemenangan, dan sebelumnya ada Ramadan. Pasti ini sesuatu yang sangat berbeda ya. Nah ini thank you anyway untuk Mbak si manis jembatan merah. Serem ya, untung ini bukan malam Jumat gitu ya. Pak Fajar, saya mau tanya dulu. Pak Fajar, halo, masih di sana? Halo Roger, foto bareng please. Halo. Asik. Pak Fajar, saya masih. Oh masih ya, Pak Fajar, aku mau nanya dong. Ini sebentar lagi kan masih di bulan Ramadan ya. Itu hari apa kira-kira? Iya betul. Ramadan besok. Oh hari Jumat. Berarti malam ini udah hari Iya. tarawih ya? Iya, harus taraweh dan sahur pertama lah untuk nanti subuh. Oh gitu. Oke. Nah kira-kira menurut Pak Iya. Fajar nih, apa sih yang dikangenin pada saat Ramadan gitu? Kalau Ramadan biasanya yang pasti kan yang berbeda dengan bulan-bulan normal ya, itu pasti kan taraweh ya di masjid berbondong-bondong gitu. Apalagi kalau hari pertama tuh, waduh penuh sampai masjidnya kayaknya nggak muat gitu kan, sampai ke ke tanah atau ke rumput-rumput gitu ya orang sholatnya gitu kan. Nanti menjelang akhir baru sepi, tinggal sebaris gitu. Ya cuman itu fenomena Ramadan yang memang ya memang setahun sekali gitu, nggak bisa dijumpai di bulan-bulan normal yang lainnya gitu. Cuman kan ya dengan adanya suasana pandemik sekarang berarti kita tidak bisa menjumpai lagi tuh yang sholat taraweh rame-rame di masjid gitu, karena kan memang sudah ada himbauan ya dari pemerintah juga bahwa untuk beribadah terus membaca Al-Quran dan segala macam itu dilakukan di rumah semuanya, karena demi kesehatan bersama karena pandemik seperti ini. Yang paling itu sih Miss yang yang tidak akan dijumpai di tahun ini gitu. Itu bahkan itu baru Ramadan, apalagi nanti kalau menjelang Lebaran ya, seperti itu. Berarti ya sama aja kita juga, karena kemarin juga kalau nggak salah Muhammadiyah ataupun satu organisasi Islam itu sudah menghimbau bahwa untuk meniadakan sholat Id bersama di masjid, kemudian dilarang juga diimbau untuk tidak silaturahmi beramai-ramai gitu kan. Nah berarti kan sepi banget nih tahun ini, udah Ramadannya juga di rumah saja, kemudian nanti Lebarannya juga di rumah saja gitu kan. Ya pasti itu sih yang disedihkan dan atau yang mungkin dirindukan ya daripada bulan yang lalu gitu, karena terus terang ya memang itu yang dinanti-nanti. Iya. Terus silaturahmi lagi ya dengan saudara, dengan kerabat gitu. Tapi seorang Pak Fajar pasti kerasa banget dong ya kalau misalnya Ramadan ini sendiri. Secara kan memang sendiri ya Pak, iya nggak sih? Ya kan? Mudik dong. Pak, ini ngomong-ngomong. Saya sebentar aja mudik, sebentar lagi. Oh gitu ya? Mudik tuh dilarang. Ya, kamu mudiknya berdekat Miss, Jabodetabek doang. Radius berapa kilometer ya teman-teman, jangan salah ya, ini nggak bermaksud pulang betul kampung, sekali. pulang kota Ya. gitu. Pak, tapi ngomong-ngomong sebelum lanjut nih pertanyaan berikutnya, ini apa sudah minta maaf sama cabang-cabang yang sudah pernah dilewati? Karena makanya untungnya alhamdulillahnya tidak ada sesi silaturahmi ya tahun ini ya. Jadi akan libur kayaknya untuk sesi silaturahmi, akan diadakan secara online, seperti kuliah ataupun bekerja secara online. Oke. Jadi irit ya, nggak usah munggahan ke cabang-cabang Anda gitu. Iya betul, jadi secara online aja, online. Tapi jangan lupa dong Pak, kan ini menjelang mau masuk Ramadan, jadi say hi juga sama cabang-cabangnya. Iya, itu pasti. Nanti dikirimin kartu masing-masing. Itu kartunya ada berapa? Lah. Ini kita udah panjang ya Pak ya.
Senang sekali nih Pak Fajar. Jadi teman-teman yang di rumah, jadi Pak Fajar ini banyak sekali ya cabang-cabang dan ranting-ranting pohon. Jadi kita sangat happy gitu ya, bisa banyak fans daripada Pak Fajar. Teman-teman jangan cemburu ya, itu usaha Pak Fajar. Cari yang baiknya. Oke, ini ngomong-ngomong tentang larangan mudik lebaran nih ya, saya mau nanya juga nih. Thank you loh Pak Fajar udah memberikan responnya dan juga sedikit curcolnya ya. Saya senang, nanti boleh dong habis lebaran cabangnya boleh dikenalkan sama kita gitu ya. Gila luar biasa nih Pak Fajar. Oke, kita mau ke Kemen Miskom. Oke, Kemen Miskom. Halo Roger, bisa foto bareng please? Oke. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, selamat malam Pak. Bapak udah tidur ya, jadi ngomongnya selamat siang. Iya, Pak, saya mau nanya nih, kangen gak sih masa-masa Ramadan? Wah, kangen sekali. Iya, ingat dosa gak sih? Alhamdulillah masih sih itu. Itu semua pasti punya. Kita kan gak ngomongin semua, saya ingetin Bapak loh. Saldonya lumayan sih, masih lumayan. Saldonya banyak ya. Oke, berarti ini udah siap-siap untuk supaya puasanya nggak bolong dong Pak. Pernah bolong nggak sih puasa? Puasa pernah, tahun kemarin pernah. Kenapa tuh biasanya kalau bolong puasa? Ya biasa mudik kita, mudik lebaran. Oh, karena ngedrive ya, pasti kan haus ya, lapar. Oh, karena itu. Betul. Nah, kalau untuk menjaga ini kan, menjaga kesehatan ya. Iya, penjaga keluarga kali maksudnya. Penjaga kesehatan bisa aja deh. Pak Fajar, ini gimana? Kalau tahun ini kan ada larangan dari pemerintah nih untuk tidak mudik lebaran. Pak Fajar lagi. Mohon maaf ya. Aduh, untung mau Ramadan. Minta maaf. Saya mau nanya dong, kira-kira Pak Kemen Miskom ini apa yang terasa berbedanya mengikuti aturan pemerintah atau bisa jujur-jujuran lah ya, sembunyi-sembunyi mudik atau gimana nih? Ya kalau kita sih mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah sebagai warga negara yang baik. Ya mungkin kita nggak bisa sumbang dana atau apapun itu, tapi kita bisa berkontribusi lain ya, diantaranya ya menahan mudik nih seperti itu. Ya jadi kan ya kita dari kota itu nggak bawa musibah yang nggak ketahui sama kita kan. Betul. Ke kampung itu sih. Apalagi yang ini ya Pak ya, yang kita dengar kan malah prediksi pemerintah adalah akhir bulan Mei ya akan tingkat itu punya COVID penyakit ya, maksudnya yang terkena akan bertambah. Nah sebenarnya ini bisa aja kita minimaliskan perkiraan pemerintah itu jikalau kita memang patuh. Gitu kan ya Pak ya, seharusnya. Iya, nah, harusnya. kalau tadi Pak Kemen Miskom ini kan bagus ya karena mengikuti pemerintah, which is pasti pemerintah kan wakilnya Tuhan yang tidak maksudnya kita lihat gitu. Jadi kan kita harus respect untuk setiap keputusannya. Nah, kalau begitu bagaimana mengkomunikasikannya dengan keluarga jauh gitu kan, tanpa mengurangi rasa sukacita gitu ya, happy pada saat menjelang lebaran. Biasanya tradisi apa sih Pak gitu yang kalian lakukan? Ya gimana ya, saat ini kan kita udah mudah sekali mengakses teknologi ya. Nggak seperti dulu, mungkin zaman dulu yang waktu kita kecil untuk melihat atau berhubungan atau berkomunikasi dengan orang di kampung sangat sulit. Nah, dengan adanya teknologi kan kita sangat terbantu ya. Untuk biasanya sih kita di keluarga besar itu dengan adanya teknologi kita bisa video call seperti itu dengan saudara-saudara yang ada di kampung. Seperti Simbo, kalau kita manggilnya itu ya, Simbo saya umurnya udah sekitar 80-90 tahun, sudah fase menggunakan WA sih sebenarnya, kayak gitu. Kita bisa video call. Umur 80-an sudah fasih menggunakan video call. WA. Iya, jadi kita luar biasa banget. Simbo. Wah. Seperti itu. Luar biasa. Gejolak untuk jiwa mudanya meronta-ronta ya Pak ya. Oh iya. Biasa. Nggak percuma ya jadi cucu begitu. Oke, thank you Pak Kemen Miskom. Tadi sudah kita bisa ambil positifnya ya, bahwa satu, kita respect sama pemerintahan kita atas keputusan, karena kesehatan itu, nyawa itu kita yang memilah ya. Memang nyawa itu di tangan Tuhan, tapi
pilihan ada di tangan kita. Kalau memang kita tahu itu nggak bagus ya jangan kita lakukan. Toh ini demi keselamatan masing-masing. Begitu. Nah tadi kalau misalnya kita juga dengar ya Pak Kemenmiskon bilang bahwa Lebaran juga masih oke kok gitu ya, kan masih bisa diakses dengan cara lain, yaitu tadi banyak media kayak misalnya bisa Zoom, bertatap muka, bisa video call, banyak hal ya. Ini sekarang zaman digital, jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang beda yang nggak pernah kita rasakan, kita bisa lakukan. Oke, sekarang kita mau kepada ini, namanya berat saudara-saudara, namanya Lord Ambyar. Halo Lord Ambyar. Ya, Sugeng Dalu Bu Judit. Itu artinya selamat malam. Oh, Sugeng Galuh ya. Ya, Sugeng Dalu malam atau Guten Nacht dalam bahasa Jerman. Luar biasa. Kalau gitu saya afternoon saja ya. Lebih gampang. Iya, Itu afternoon siang. Saya lupa kalau ini sudah malam. Good evening. Iya, kan sudah malam ini. Iya, saya suka. Oh ya, saya mengucapkan dulu boleh buat para pendengar sejati. Oh, silakan. Untuk pendengar podcast, karena selamat ya itu kan kita udah memasuki bulan Ramadan, jadi selamat menunaikan ibadah puasa dari rumah. Seperti itulah, Bu. Amin. Ya. Senang nggak sih? Ya, semoga lancar. Iya, semoga lancar. Amin gitu. Kalau menurut Pak Alfa, senang nggak sih menyambut bulan Ramadan ini? Iya. Senang nggak perasaannya Pak Alfa? Gimana? Ini yang menyambut bulan Ramadan tapi di tengah pandemik ya? Iya dong, pandemik ini yang bikin nggak happy sebenarnya kan. Kalau menurut saya ya memang seperti kata teman-teman juga, kita memang harus nurut. Dan juga kalau dari pendapat saya sih, mudik itu memang nggak wajib sih Bu. Yang wajib itu THR sih Bu, kalau bagi saya penting. Luar biasa, saling super. Betul. Iya, karena silaturahim itu banyak berbagai cara bisa kita lakukan. Sekarang kan udah bisa video conference pakai Zoom pakai WhatsApp, dan sudah menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu tidak menghalangi niat baik kita untuk bersilaturahim antar saudara, antar keluarga, dan antar teman. Dan terkait Ramadan ya, yang pasti sih akan pasti beda Bu. Karena kan biasa Ramadan itu kan dirayakan bersama-sama, kini dengan terpaksa kita harus menjaga jarak ya, physical distancing, terus juga harus membatasi kegiatan di tempat-tempat umum. Nah yang pasti ya berusaha untuk lebih ini aja lah, kita ngikutin aturan dulu aja. Karena kan ya bener kata kawan-kawan kita, corona ini ya puncak-puncaknya memang akan di akhir bulan Mei kalau kita ngelihat dari tren kurvanya. Seperti itu. Ini aja kita udah PSBB. Kalau nggak PSBB mungkin bisa akan lebih banyak lagi sih. Kalau menurut saya sebagai Lord Ambyar, pengikutnya Didi Kempot gitu. Begitu, positif. Nah, jadi begini Lord Ambyar. Tadi benar sih kalau misalnya tadi kan bicara tentang THR, itu memang the first important yang daripada yang lain. Kalau misalnya nggak ada THR kan kita nggak bisa salam-salam dong sama tetangga kiri dan tetangga kanan gitu kan. Jadi itu memang harus. Iya, nggak bisa kirim voucher nanti kan. Kan sekarang nggak perlu bisa THR THR non fisik berarti. Iya, itu bisa diakalin ya dengan adanya THR. Bisa. Nah, tapi yang penting THR. Tapi kenapa Pak? Nggak, yang penting THR jangan tersendat lah. Kalau mudik sih nggak apa-apa. Saya sama Bang Toib masih mending saya 5 kali lebaran nggak pulang-pulang. Kalau Bang Toib kan 3 kali doang. Kalau kamu sampai 5 kali, yang penting THR jalan gitu ya, luar biasa. Lancar, betul sekali. Ini istrinya semoga mendengar ya, Bang Toib nggak pulang ini 3 kali, ini sampai 5 kali. Tolong istri didengarkan podcast kita hari ini, supaya tolong dijaga suaminya ya. Kok bisa 5 kali nggak pulang? Saya agak bingung nih, suami saya nggak datang. Iya. Oke. Saya saingan sama Malin Kundang pokoknya. Bisa aja deh kamu. Nah, Lord Ambyar, saya mau nanya juga nih, waktu selama menjelang, ini bukan waktu lagi ya, segera, besok sudah masuk ke bulan Ramadan. Kira-kira ada menu spesial nggak sih disiapkan sang istri, atau biasa aja mau Ramadan dan nggak mau Ramadan, menunya juga nggak ada yang spesial? Kalau dari segi menu sama atau enggak nih? Kebetulan sih ada sedikit perbedaan sih kalau untuk, apalagi kan kalau puasa perdana ya. Ya biasanya paling masakan yang mungkin yang tradisi Ramadan, misalkan nanti kayak lebih ke pas buka puasa sih. Kalau buka puasa kan nanti kan ada bikin kayak tajil kayak gitu, bikin kolak. Terus juga atau mungkin ada menu-menu yang jarang mungkin
Kalau dibilang opor sih udah sering ya, apa yang jarang kira-kira. Ya paling lebih ke tajil itu sih Bu, menu yang manis-manis, karena kan biasanya sehabis puasa kan kita kan yang pasti haus, yang pasti kan pingin sesuatu yang segar, yang manis, kayak gitu loh. Makanya berbukalah dengan yang manis kalau sunnahnya. Makasih Mas Apon. Iya seperti itu Pak. Bukannya Jadi Bapak dengan sudah 3 manis. buah kurma dan air putih ya. Itu aja udah cukup sih sebenarnya. Salah Pak, kurma masih juga mahal. Bapak karena sudah manis ya sudah, nggak usah lagi pakai kurma. Telan Iya. aja sama air Saya putih. biasanya minum air putih sambil ngaca aja sih Bu. Jadi udah alhamdulillah. Manis. Bersyukur. Jadi gitu yang numbang kayak gerombolan karena buka puasa Iya betul. pakai air putih. Jadi minum air putih aja sambil ngaca yang pasti. Kan itu udah- tips juga. Iya bener Pak. Dan saving cost juga Pak dari segi keuangan, Bapak aman. Betul. Mm-mm. Betul. Nah itu teman-teman ya, tadi Lot Ambyar sangat salam super banget ya, tadi bersapa dengan kalian dan memberikan tips-tips ya kalau misalnya nggak usah pulang kampung kan masih banyak cara lain, menikmati kebersamaan sama keluarga ya kan. Nah sekarang saya mau nanya tadi sehubungan dengan Pak Ambyar lagi, Lord Ambyar bilang kan kebanyakan pasti mostly ya kalau kita celebration untuk atau pembukaan lah untuk Ramadan dan satu bulan ya Ramadan ya, itu kan selalu akan ada namanya pembukaan atau dessertnya ada. Ini memang sesuatu yang kena semuanya itu enak gitu, kayak misalnya tajil. Siapa yang nggak suka, mau agama apapun, saya apalagi nunggu yang namanya tajil ya, karena tajil itu sesuatu yang membuat saya sangat suka gemar membeli jajanan ya. Nah kalau teman-teman di sini, saya mau nanya deh sama si manis jembatan merah, tajil apa sih yang kamu suka waktu berbuka puasa itu? Ya. Halo ya, aku ngomong sendiri. Kepencet kayaknya Pak ya. Enggak, ini soalnya jauh dari aku. Tiba-tiba mate. Nanti Fanny Nggak apa-apa, tolong nanti digabung dilanjutin aja ya, bisa Fan? kan? Bisa. Ya, oke. Ini gue lanjutin lagi. Oke, nah tadi dari mulai. Ya udah. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Nah, teman-teman, tadi kan si Lord Ambyar itu kan bilang masalah tajil nih ya. Nah, tajil ini bukan hanya diperuntukkan untuk orang muslim, semua agama juga ngincar yang namanya tajil ya. Itu sesuatu yang kita kayak ngikutin kayak aroma-aroma yang ditunggu-tunggu gitu. Nah kalau saya waktu tinggal di Kalimantan, bulan Ramadan itu juga sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Karena menu makanannya itu kreatif ya. Dari singkong dibikin nanti ada lapisan singkong warna putih, di atasnya itu nanti warna hijau. Nah itu nggak bisa saya dapatkan kecuali pada saat Ramadan. Nah kalau di Jakarta saya nggak tahu ya, belum terlalu gimana. Tapi saya mau tanya sama teman-teman di sini, ada nggak sih makanan yang kalian wajibkan pada saat tajil itu apa? Itu sudah harus, misalnya kayak tadi kolak itu ya udahlah. Tapi ini kan selama 30 hari ke depan, apa benar cuman menu yang sama itu yang udah wajib atau memang bagaimana? Saya mau nanya dulu dong sama ngeri ya si manis jembatan merah. Kira-kira tajil yang mana sih, makanan tajil apa yang kamu memang ini harus ada gitu? Oh, kalau dari takjil kesukaan keluarga saya tuh biasanya kalau esnya tuh es timun suri tuh Mbak. Biasanya kan timun suri tuh kita jumpai banyak atau berlimpah tuh di bulan suci Ramadan ya. Jadi kayak timun suri itu es timun suri. Terus kalau di Sunda itu kayak ada mie seropot Mbak, namanya bentuknya kuning licin gitu. Nanti makannya tuh ditumis terus bersamaan dengan sambal kacang gitu kan, sama paling kayak goreng-gorengan. Biasanya tiap hari tuh keluarga bikinnya gantian, kayak besok pastel, besoknya lagi risoles gitu, uras kayak gitu. Yang pasti sih kalau keluarga kita makan menu besarnya atau makan nasinya itu setelah pulang sholat taraweh. Tapi kalau pas dari buka puasa maghrib sampai kita menuju tarawih, itu kan perut jangan sampai penuh banget kan. Kalau penuh banget itu nanti pas sholatnya kita ngantuk atau susah gerak karena perut terasa penuh gitu. Jadi biasanya kita hanya minum es, terus cemil gorengan atau Halo.
Halo si manis. Iya, kedengeran nggak? Iya tadi ada yang kepotong ya, maksudnya tidak kedengaran. Jadi cemil gorengan dulu ya, dan itu Iya, ada kayak lucunya schedule kali ya, hari ini kita bikin risoles, besok ntar Betul, pastel betul. gitu. Wah, oke. biar nggak bosen. Nah, Mbak, Itu aja sih, Pak. kalau ini dilakukan menunya setiap hari, kenapa emang ya? Kenapa dia harus bulan puasa? Kan nggak tahu ya, biasanya sih kalau misalkan tiap hari kan di kantor gitu kan, biasanya makan ya kita makan siang ya seadanya atau makanan di kantor lah kayak warteg atau GoFood. Tapi kan kalau buka puasa biasanya kita buka puasanya tuh bareng keluarga, kumpul-kumpul, jadi biasanya ada menu-menu khusus yang bisa dimakan bersama sih, karena kan kalau setiap hari itu kita mencar kan pekerjaan, pendidikan, sekolah lain-lain, jadi memang jarang banget ketemu satu keluarga full di satu momen gitu. Jadi biasanya momen puasa ini kita seringnya ngumpul sih kayak gitu. Ya paling juga kan kalau misalnya Ramadan ini kan berarti kan jam kerja ya biasanya kan akan kepotong ya, bisa lebih cepat untuk mempersiapkan untuk buka puasa. Jadi intensitas untuk ketemu sama keluarga jauh lebih banyak ya untuk selama bulan Ramadan. Nah kalau yang zaman sekarang kan bukan banyak lagi. Bukan banyak lagi, alhamdulillah ya, karena pandemi ini disyukurin aja sih. Biasanya kan kita mau buka puasa berpacu dengan waktu kan, kayak misalkan pulang jam 4 terus naik kereta sampai Bogor, tetap buka puasa di jalan kan atau di kereta biasanya saya nanti sampai rumah tuh menjelang sholat taraweh terus baru makan dulu. Tapi alhamdulillah kita syukurin aja karena pandemi COVID ini, jadi saya kayak punya banyak waktu untuk ikut mama mempersiapkan takjil gitu, terus bisa tanya suami juga mau menu apa. Biasanya kan sama suami bodo amatan lah ya, karena kan suami juga pasti tahu dan mengerti kalau saya tuh wanita karir gitu. Iya jadi dong. kita biasa saling pengertian. Jadi kalau tahun ini mungkin suami juga jadi lebih bahagia kan, karena saya tanya ini mau buka puasa pakai apa gitu. Kalau yang kemarin pasrah ya Mbak, udah sih untung dimasakin Kalau gitu yang kan. kemarin sih pasrah, ada siapin, alhamdulillah. Kalau enggak ya paling beli sendiri gitu. Ataupun paling kan mama yang paling caring kan biasanya sama kita tuh mama yang paling repot. Tapi kan alhamdulillah mungkin tahun ini aku jadi bisa bantuin mama dan belajar masak juga nih. Amin ya. Dapur, gitu. Semuanya ada hikmahnya. Bagus Betul. banget. Ya itu juga Disyukurin pasti aja. dirasakan juga nih Mbak sama teman-teman yang ada di rumah, bahwa ya jangankan itu mati gaya itu semua orang miliki, tapi kan kita juga jangan lupa untuk bersyukur. Ini momennya mungkin diantara kita jarang pulang ke rumah, tiba-tiba dipaksa di rumah 24 jam, ya nggak? Nah, selama ini ya memang perlu diakui ya, ini juga ada masukan-masukan. Aduh, gua nggak tahu nih harus mau ngapain Ramadan gitu kan, walaupun cuman hanya bersehai, tapi ya mungkin itu karena sudah kerap dilakukan, bukan sesuatu yang menarik lagi, karena kan kita tiap hari mungkin akan menggunakan akses media digital untuk bisa berkomunikasi supaya tidak terhalang gitu. Tapi ini kan sesuatu yang memang hari besar gitu kan. Masa iya Zoom meeting lagi gitu kan? Atau masa gini lagi gitu ya? Ya ini kan kita harus menyikapi dengan rasa syukur aja kali ya. Karena kan dengan bersyukur ya kita mengurangilah namanya keluh kesah. Karena kalau misalnya kita keluh kesah terus ya kita lihatlah yang di bawah. Masih banyak orang yang butuh uang, butuh kerjaan, butuh makan yang mereka nggak seberuntung kita. Ya dengan adanya lebaran, tadi kita ngomong tajil, gimana di bawah kita, jangan kan tajil, makan aja syukur gitu kan. Nah ini larangan mudik lebaran tadi satu-satu tadi kalian sudah dengar, teman-teman semua udah kasih respon. Sebagai warga negara yang baik sudah pasti kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Toh semuanya ini cuma satu, keselamatan kita masing-masing. Jangan sampai tadi ya si Pak Kemenmiskom ini bilang, jangan sampai nanti kehadiran kita nyampe di kampung malah kita yang jadi bawa bencana. Bener nggak teman-teman? Betul.
betul. That's why gitu kan. Karena banyak juga kan yang pinginnya solidaritas, orang kampung kan terkenal dengan sosialnya, membantu gotong royong, tetapi end up apa hasilnya malah mencelakakan orang lain, ya. Jadi ini sesuatu yang bijak yang harus kita ambil, langkah-langkahnya ambil sesuatu yang enjoy. Dan ini anggaplah satu sejarah yang terukir. Sejarah kan nggak pernah datang 1 tahun sekali kan, 1000 tahun kemudian 1 kali kejadian. Nah ini anggaplah sesuatu yang out of the box yang kita nggak pernah pikirkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah ini bicara juga larangan tentang mudik lebaran. Saya nggak tahu bagaimana, nanti teman-teman boleh merespon gitu ya. Sejauh mana sih kira-kira yang bisa kita pantau nih, kira-kira maksudnya mengunjungi saudara kita. Kayak saya kan tinggalnya di Grogol gitu kan. Saya mengunjungi mama saya yang ada di Pasar Minggu. Nah karena ini masih bisa diakses dan juga pakai kendaraan pribadi, ya buat saya fine-fine aja, ya kan. Nah tapi bagaimana dengan teman-teman yang punya batasan dan bahkan tadi ya berpikir untuk punya strategi. Yang ada strategi itu bukan licikin sih, maksudnya punya ide sendiri supaya pemerintah itu atau petugas keamanan itu tidak membuat amarah gitu kan sama si pemudik ini. Nah menurut kalian hal bijak apa sih yang bisa kita lakukan untuk istilahnya itu himbauan kali ya, supaya kita ini tidak ngakal-ngakalin petugas keamanan bilangnya, oh saya bukan mau ke sini. Kemarin kita sempat ngomong ya, bilang aja nanti kamu dari Kalimantan mau ke Jakarta, padahal dia maunya ke Bogor atau mau kemana gitu ya. Padahal kan dari segi pemerintahan, dari segi peraturan pemerintahan kita kan tidak boleh keluar kota dulu untuk saat ini. Sejauh mana sih himbauan yang bisa kalian bisa kasih masukan gitu kepada teman-teman yang masih di luar kota, terhalang gitu untuk tidak mudik, supaya kita tuh benar-benar berpikir 2 kali sebelum kita mudik. Yang kedua, boleh nggak sih menurut kalian masih sah-sah aja nggak sih, sejauh mana sih kita bisa reach, kita jangkau nih kerabat-kerabat kita ini untuk tetap bersilaturahmi. Nah itu siapa tuh yang mau jawab? Roger. Mungkin saya mau komentar nih, Miss. Silakan. Jawaban pertanyaan pertama, ibarat kata himbauan, bukan himbauan lagi, tapi setahu saya nih ya, pemerintah itu sudah sangat melarang untuk adanya mudik ke asal ya kita semua gitu, kampung atau kemanapun, ataupun misalnya yang ke Jabodetabek juga seperti itu. Tapi bicara mudik atau pulang kampung yang ke daerah di luar Jabodetabek, saya rasa pemerintah pun kemarin itu saya dengar, saya baca berita bahwa sudah akan langkah antisipasinya adalah untuk memblok atau menutup akses-akses yang menuju ke luar kota, seperti jalan tol, misalnya Cikampek, tol Kanci dan sebagainya, itu akan ditutup. Jadi untuk yang di Jabodetabek sudah tidak bisa menggunakan akses tersebut. Kalau menurut yang saya baca, dan perbatasan-perbatasan pun itu juga sudah akan ditutup. Jadi bukan hanya jalan tol aja. Kalau yang darat, kalau yang menggunakan kereta itu pun juga sudah ramai dibicarakan bahwa tidak akan dioperasikan lagi untuk KAI-nya. Makanya kemarin tadi saya baru baca berita, dengar berita di TV bahwa warga negara kita yang sudah beli tiket kereta jauh-jauh hari ini, bahkan sebelum pandemik muncul, itu sudah melakukan refund dana, Miss. Jadi mereka sudah melakukan pengembalian tiket dengan pengembalian uangnya mereka kembali. Jadi sebenarnya kalau himbauan ya pasti memang kalau himbauan ya kita sebisa mungkin untuk mematuhi peraturan pemerintah atau himbauan dari pemerintah. Tapi ternyata pemerintah pun sudah melakukan langkah-langkah yang bukan hanya himbauan aja, tapi langkah-langkah taktikal yang dimana semua akses yang menuju ke luar kota selain Jabodetabek itu sudah ditutup, baik darat. Saya nggak tahu kalau udara, pesawat apakah masih bisa, tapi setahu saya juga pasti tidak akan bisa. Tidak ada penjualan tiket untuk ke luar daerah, ya baik ke luar pulau ataupun sesama Pulau Jawa, itu juga sudah tidak ada. Kereta
kereta juga sudah dinonaktifkan, makanya ada pengembalian tiket. Kemudian kalau untuk darat, mobil pribadi, bus dan lain sebagainya, itu pun sudah ditutup jalan tol dan lain sebagainya sih. Seperti itu sih Miss, kalau yang jawaban pertama sih kalau menurut saya. Lebih kepada mematuhi Gitu. ya. Jadi memang sudah ditutup sih Miss, akses tersebut itu sudah ditutup gitu. Dan Karena itu- takut menghindari yaitu takut menghindari yang tadi Miss bilang, apakah ada jalan-jalan tanda kutip tikus ataupun Iya, strategi-strategi betul. dari kita untuk Mengakali. lolos dari Jakarta, mengakali. Nah itu kayaknya sih so far itu semua sudah tertutupi oleh langkah-langkah dari pemerintah. Kalau menurut yang saya dengar berita dan saya baca seperti itu. Dan itu diberlakukan tanggal berapa tuh Pak resminya? Resminya sih saya belum tahu, nanti saya baca lagi. Tapi kalau untuk kereta apinya itu sudah dilakukan pengembalian tiket itu sudah dilakukan mulai hari ini. Oh. Kebetulan tadi saya baca dengar berita di televisi itu sudah ramai, orang-orang itu sudah mengembalikan tiket refund. Itu ada di beberapa, dan mungkin nanti saya cari tahu lagi ya, tapi ini cukup informasi yang bagus. Jadi ada, selain mereka bisa refund atau mengkomunikasikan secara online di PT KAI, mereka juga bisa refund ke stasiun-stasiun. Kalau saya tidak salah dengar ada 8 stasiun yang melayani refund tiket. Satunya yang saya tahu adalah di Pasar Senen, Stasiun Senen. Kalau di Tangerang itu di Rangkas Bitung yang saya dengar, sama di Serang, setahu saya. Gitu. Jadi ada 8 stasiun besar yang melayani refund tiket dan mereka semua sudah melakukan itu. Jadi di beberapa stasiun itu sekarang sudah ramai. Nah itu makanya diharapkan pada waktu refund juga tetap ada physical distancing ya, dan social distancing juga. Karena bahaya, pasti akan memicu keramaian di stasiun. Gitu Miss. Seperti itu. Dan bus-bus pun sebenarnya sekarang juga sudah tidak beroperasi kan sejak awal-awal PSBB itu, karena mereka sudah dilarang, bus-bus luar kota ya yang akap itu sudah dilarang beroperasi sampai nanti Lebaran. Gitu. Jadi memang sudah ditutup akses-aksesnya. Iya. Kalau mobil pribadi saya kalau untuk luar kota pun sudah ditutup jalan tol, tapi mungkin kalau untuk sesama Jabodetabek aja mungkin masih bisa. Seperti itu sih Mi. Kalau untuk saya share sedikit, kalau untuk di dalam keluarga saya sih, kita sekeluarga udah komit, keluarga besar, bahwa memang tidak melakukan silaturahmi dulu secara fisik gitu nanti pas Lebaran. Tuh. Jadi kalaupun orang mau silaturahmi atau maaf-maafan ya menggunakan tenaga digital aja lah, sosial media dan lain sebagainya. Biar aman ya Pak seperti ya. itu kan, tidak mengurangi kan. Seperti itu sih kalau di saya. Ya lumayan menghemat angpau kan Miss ya. Betul sekali, bener. Berapa kali keponakan ya, Jadi di saat salam-salam menderita gitu. ada sisi positifnya ya. Tadi kan Mbak Sri bilang sisi positif Corona adalah bisa melayani suami, masak dan sebagainya gitu ya. Bagi saya sebagai om lumayan. Om gimana sih, tantenya mana? Tapi papanya Makanya sebagai om yang ya kalau mau kirim Iya. ampau ke saya menyediakan rekening khusus ampau kok Pak. begitu. Jadi kan sekarang zaman online ya, jadi bisa transfer aja. Jadi Betul sekali ya. Jadi kita tetap physical distancing, tetap social distancing, tapi iya, saya betul. tetap mendapat hak saya sebetulnya. Ampau yang tertunda tuh Pak. Mungkin maaf Mbak Asri, mungkin jangan berkomentar, nanti menimbulkan ide-ide dari ibu-ibunya. Jadi stop berkomentar dulu untuk masalah itu ya. Nanti menimbulkan ide bagi si para ibu-ibu ponakan itu. Oh ternyata bisa ditransfer gitu kan ya. Saya ibu-ibu ya. Mbak Asri japri aja ke saya gitu. Personal ya, personal Japri. Ya itu tadi ya, teman-teman Iya, bisa gitu. dengar tadi Pak Fajar sharing dengan ya yang harus dilakukan secara keluarga besar menjelang larangan mudik Lebaran ini. Kita bisa sikapi dengan sangat-sangat bijaksana, tidak mengurangi rasa kebersamaan, tetapi banyak hal yang bisa kita ambil supaya tetap kaidah untuk celebrationnya itu tidak tergantikan, bahkan unik kali ya Pak, bisa dikatakan unik tahun ini.
punya sejarah khusus untuk merayakan kemenangan seperti itu. Nah ini kita bicara. Justru menurut saya, Kenapa Pak? justru menurut saya ada dengan adanya COVID ini kita justru mengembalikan Makna. seperti apa sih bahwa hari kemenangan itu bukan hanya melulu kita harus beli baju baru, ada ngantri, ada angpau, gitu kan, harus bikin kue dan segala macem. Karena sekarang mau nyari baju baru di mana? Lawang mallnya ditutup kok. Tokopedia aja Pak. Aduh, belum pasang iklan loh Bu di channel ini Bu. Tapi ditunggu ya Tokopedia ya. Tokopedia. Iya kan seperti itu. Shopee Pak, Shopee. Saya sebagai Lord Ambiar. Oh Shopee. Iya, saya kan brand ambassador Shopee. Iya. Iya. Bukan brand ambassador. Hari-hari swalayan saya. Setia Shopee Telekom. Kalau itu dibuka. Oh, dibuka. Untuk supermarket itu dibuka gitu ya. Oke. Sebut aja today Pak supermarketnya. Ya, bisa aja. Today. Seperti itu. Bahkan nantikan internet sale ya. Oke, thank you Pak Fajar untuk sharing-sharingnya. Jadi ya seru-seru juga sih ya. Ini aja kita bicarain tentang membahas kebijakan pemerintah juga kita bisa anggap ini sesuatu yang happy juga, tidak mengurangi rasa apa ya namanya kita kesalnya kita kenapa tidak mudik, tapi kita lihat aja yang baik yang kita bisa ambil. Nah, tadi kalau Pak Fajar sudah cerita-cerita, terus dia ingetin dong kan nggak mesti tuh kalau Lebaran tuh beli baju baru. Tapi saya mau nanya dulu. Saya mau nanya ke siapa ya? Saya mau nanya dulu deh ke Pak Kemenmiskom. Pak Kemenmiskom, ini anak-anak nih tahu nggak sih, paham nggak sih antara COVID dan nggak COVID? Mereka masih merengek nggak sih nanya-nanya, Papa aku mau baju baru dong, which is sudah mau Lebaran coming. Itu gimana tuh? Ya kalau kita sih menanggapinya sebagai orang tua ya. Bener-bener kamu luar biasa. Iya. Suaranya udah kayak orang tua. Iya. Kita mengakomodir keperluan-keperluan yang ada di rumah seperti itu. Nah, baru nanti akan kita pilih-pilih berdasarkan prioritas sih, kayak gitu. Melihat situasinya kan, kalau kita lihat saat ini kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kita bakal klasifikasi kebutuhan berdasarkan itu sih. Jadi kalau misalkan kita kebutuhan primer itu sudah cukup, nah baru kita baru bisa masuk ke kebutuhan sekunder dan tersiernya, seperti itu sih. Emang anak-anak bisa diklasifikasi Pak? Dek, jangan Dek ya, ini primer. Itu kalau pakai baju baru namanya tersier. Itu gimana tuh Pak? Nah nanti pendekatannya bahasanya beda Kak, untuk yang anak-anak kecil ini ya. Nanti habis corona kita beli ini ya, nanti habis corona kita gini ya gitu. Nanti kita habis corona jalan-jalan ya gitu. Pendekatannya kan seperti itu sih. Terrealisasi nggak sih tuh Pak? Kenapa? Terrealisasi nggak abis ini, abis ono? Kan anak kecil udah dibegoin. Ya itu kan pinter-pinter orang tua lah, seperti itulah. Salam super orang tua. Gitu. Iya. Seperti itulah. Kalau untuk Ramadan nih Pak Kemenmiskom nih, kira-kira biasa istri buatin apa sih buat menu buka puasa? Sebenarnya itu ada makanan yang nikmat tapi berdosa sebenarnya ada. Aduh, apa tuh iku? Gorengan. Kok dosa? Dosanya gimana ya? Itu dosa bagi badan. Karena minyak. Kolesterolnya sangat tinggi itu. Jangan gitu, itu Mbak si manis jembatan merah bakal personal japri Anda nanti setelah ini. Itu menu wajib tajil loh Pak. Itu luar biasa. Es teh manis dan gorengan. Gorengan itu luar biasa itu. Kombinasi yang sangat nikmat. Sangat nikmat sekali. Itu kok kalian gak ada ngomong bicara kopi sih? Gak penting banget ya kopi sekarang ya? Es teh manis sama gorengan Bu. Kalau kopi nanti yang ada bocor lambung. Oh gitu, oke. Ya, sekarang saya udah tahu ya es teh manis itu udah wajib gitu. Nah terus ini saya mau nanya kepada Lord Ambiar. Lord Ambiar, kira-kira menurut Bapak nih, itu yang bisa kita kunjungi sejauh mata memandang tuh dari mana ke mana sih sehubungan dengan kebijakan yang pemerintah lakukan?
mengunjungi apa ini Bu? Keluarga toh, kayak saya kan dari Grogol, saya punten pergi ke Pasar Minggu gitu. Karena saya kebetulan keluarganya ada 2 kampung Bu. Saya ada di kampung Solo, ada di kampung Palembang ada. Wah, jauh-jauh Nah, jadi toh. karena berhubung, karena dua-duanya jauh, ya udah saya pasrah. Makanya kan saya saingan sama Bang Toib. Saya 5 kali lebaran nggak pulang nggak apa-apa, yang penting THR lancar. Oh, luar biasa. Pasti bijak sekali. Jadi adanya corona nggak ada corona nggak ngaruh sih. Yang penting kalau ada uang buat pulang kampung ya pulang kampung. Itu aja. Iya, ini Toh siapa kan ya? sekarang zaman udah modern seperti tadi kayak mbah-mbah yang udah sepuh aja mereka udah jago kok caranya video call tuh kayak apa. Jadi udah terbantu sekali kok. Terima kasih kepada Mark Zuckerberg atas WhatsApp-nya gitu kan. Iya benar sekali. Ya, jadi ini memang topik yang sangat hangat ya dibicarakan di kalangan kita saat ini. Larangan mudik lebaran ya. Kadang-kadang memang kalau misalnya kita memakai sepatu orang pemerintahan yang mengambil kebijakan diantara tidak pada tidak pernah terjadi lah, terus tiba-tiba kita ngambil kebijakan, itu kan sesuatu yang susah juga, apalagi menyangkut khalayak banyak kan tidak mudah. Tetapi memang namanya keputusan itu kan banyak pertimbangan yang sudah dilakukan, survei sudah banyak ke mereka, sehingga mau tidak mau peraturan itu harus segera digalakan. Kalau nggak dari kita sendiri untuk menekan istilahnya prediksi orang-orang berbicara, pemerintah berbicara, kalau kita nggak menurut ya angka kematian, bukan hanya angka kematian lagi, ya angka kematian Semakin banyak. Betul. Akan lebih banyak dari prediksi mungkin yang ditaruh gitu kan. Ini bisa kita kurangin dari kedisiplinan kita masing-masing. Ya, kalau tadi kalian mendengar, nggak mesti kok pulang, nggak wajib ya teman-teman ya. Mostly setuju nggak kalian kalau misalnya mudik itu wajib apa tidak? Serempak. 1, 2, 3. Enggak. Oke. Enggak sih Bu kalau saya. Yang penting silaturahimnya aja yang wajib. Kan silaturahim nggak harus datang langsung. Kalau misalkan kita terpaut jarak yang jauh, kita bisa pakai media elektronik kayak gitu. Kecuali kalau yang deket ya kita harus mampir lah. Tapi itu juga mampirnya kan perlu tanda kutip ya kan Pak? Karena kan memang betul social distancing ini bukan tetap main-main. physical distancing tetap diutamakan saat ini. Ya, jadi teman-teman yang di rumah, kita datang mengangkat topik untuk kebijakan pemerintah sehubungan dengan larangan mudik ini bukan sekedar hanya rame-rame aja, tidak. Tapi kita ini gibah yang berpositif. Jarang kan gibah tapi positif. Nah, kita lakukan hal seperti itu. Jadi biar obrolan-obrolan kita pada malam hari ini memberikan inspirasi atau pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kalian sudah berpikir kayak tadi ya kita ngomong sama Pak Fajar, siapa tahu nih ada jalan tikus. Ini aja lah sih, no, stop. Ya, yang pemerintah lakukan adalah menyelamatkan kalian semua. Jangan sampai kehadiran kita tadi dibicarakan bahwa membawa sial kepada keluarga besar kita. Jangan ada sampai penyesalan baru terjadi. Kalau pendahuluan itu namanya apa toh, anak-anak? Down payment. Down payment ya. Ya, kalau di belakang itu namanya penyesalan, kalau di depan itu namanya pendahuluan. Nah, teman-teman yang di rumah, kita sudah mendengarkan dari sharing-sharing yang sudah disampaikan teman-teman yang sudah hadir juga di sini, supaya itu bisa memberikan pertimbangan kepada kalian sehubungan dengan pulang atau tidak, mudik atau tidak ya. Nah, tadi kan teman-teman di sini juga sepakat bahwa mudik itu sebenarnya nggak wajib. Ya, mungkin mudiknya itu lebih kepada kangen, udah lama nggak ketemu. Tapi kan dengan adanya, ya ambil aja positif lah ya, dengan adanya COVID-19 ini kan jadi mengakrabkan keluarga satu sama lain. Ya, dan ambillah sesuatu yang bisa kita ambil mengambil hikmat di antara pandemik yang terjadi di negara kita. Nah, kalau hari ini pemerintah menyarankan kita tidak pulang atau tidak mudik, mari kita lakukan bersama-sama. Karena di sini ada Pak Fajar, ada Kawai Cekala sama Kemenmiskom, Lord Ambiar, ya, ada Revaldi, Simanda Jembatan Merah. Mereka setuju untuk tidak pulang dan tidak mudik pada tahun ini. Bagaimana dengan kalian di rumah? Oke, biar pembicaraan kita yang kita punya slogan gibah bukan sembarang gibah loh. Inilah faedahnya kita. Gibah yang positif bagi-bagi buat kalian supaya kalian juga bisa mengambil sesuatu yang baik untuk kalian bisa pertimbangkan, dan ini juga menyangkut dengan yang namanya keselamatan ya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai larangan mudik lebaran. Semoga itu bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan
Selamat menjelang merayakan sukacita yaitu di bulan Ramadan. Semoga kalian bisa tuntas puasanya, nggak ada yang bolong-bolong, dan ini menambah keakraban yang kalian kalian harapkan, karena kan Ramadan ini kan nggak setiap hari ya datangnya. Toh makanan yang tadi disebutkan ada tajil, ada makanan opor ayam, atau hal-hal menu spesial ini kan tidak terjadi di setiap hari. Nah, ini momentum yang harus kalian manfaatkan untuk bisa saling berbagi bersama dengan keluarga kita, khususnya di internal kita. Nah, saya Judith, terima kasih untuk semua kalian yang sudah mendengarkan di podcast Saint Mary. Sampai ketemu lagi di podcast Saint Mary berikutnya. Salam pergibahan. Gibah bukan sembarang gibah loh. Sudah.